Dengan penuh kesadaran seorang komandan Kompi TPNPB OPM secara sukarela menyerahkan senjata kepada anggota Kodim 1711. Penyerahan senjata tersebut dilaksanakan di Jalan Rawamita, Kampung Kanggu, Distrik Sesnuk, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Diterangkan oleh Danrem 174 ATW Brigjen TNI Agus Widodo saat diwawancarai oleh media bahwa Danrem menerima laporan dari Dandim 1711 Letkol Agustinus Resa bahwa ada penyerahan 3 pucuk senjata jenis engkel beserta 50 butir munisi dan 1 magasin dengan kondisi baik dan aktif oleh anggota TPNPB Kodap 5 Papua Selatan berinisial LK kepada anggota dari Kodim 1711. Berawal, kedua anggota Kodim Sertu S dan Sertu K berkunjung ke kampung binaan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan masyarakat. Mendapatkan informasi bahwa temannya yang bernama LK sudah dari dulu sampai sekarang masih menyimpan senjata dan munisi milik almarhum BMK yang merupakan ex-Danki 1 Kompi C Batalion 4 Kodap 5 Papua Selatan. Dan selanjutnya dilakukan pertemuan dan berkomunikasi dengan saudara LK secara intensif. Setelah berkomunikasi dengan baik selama beberapa waktu, saudara LK memutuskan untuk menyerahkan senjata, munisi dan magasin yang dari dulu disimpan olehnya, jelas Danrem. Saat diminta keterangan, LK menyampaikan bahwa senjata tersebut diberikan kepada LK dan disimpan di kampung Kuku Japa, Distrik Yongga, Papua New Guinea. Maka dari itu lebih baik senjata beserta munisi dan magasin tersebut saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Dan saya juga berencana akan tinggal menetap di wilayah Bovendigul dan berhenti menjadi anggota TPNPB. Selanjutnya akan berkebun dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk LK. Sementara itu, sepucuk senjata api Senpi laras pendek jenis Karl Water Fabrikum buatan Jerman beserta 171 butir amunisi kaliber 9 mm ditemukan di dalam hutan kota Jayapura, Papua. Senpi dan amunisi itu kini dalam penyelidikan polisi. Senpi ini ditemukan tadi malam sekitar jam 24 waktu Indonesia Timur. Ditemukan bukan di rumah warga tetapi di dalam hutan, kata Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat pada Senin 24 Juli 2023. Ramdhani mengatakan penemuan Senpi beserta amunisi itu berawal dari laporan yang diterima polisi. Dari laporan itu kemudian dilakukan penyelidikan. Saat ini senjata api tersebut bakal diperiksa di lapor untuk mengetahui nomor seri senjatanya. Ramdhani memastikan Senpi itu bukan milik TNI Polri. Karena senjata pabrikan, senjata organik, tapi bukan organiknya TNI Polri, tapi ini senjata pabrikan, ungkapnya. Lebih lanjut, Ramdhani mengaku belum mengetahui pasti asal senjata tersebut. Ramdhani mengaku penemuan Senpi dan amunisi itu masih dalam penyelidikan polisi. Belum tahu kalau yang dari sana-sana Filipina nggak ada nomornya. Ini kan aslinya ada nomornya, ukas Ramdhani. Delapan jam berjalan menyusuri hutan lebat dan turun naik perbukitan, titik koordinat tujuan kami masih jauh di depan. Karena begitu lelahnya dan hari sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk bermalam di sini. Seperti biasa, saat fajar mulai menyingsing, pertama sekali, saya akan menanyakan kondisi fisik rekan-rekan saya, dan memberi sedikit kata-kata penyemangat juang sebagai prajurit bela negara. Kemudian, kami bergerak melanjutkan perjalanan menyisir titik-titik yang selama ini dikuasai KKB. Baru beberapa meter bergerak, tiba-tiba satu tembakan jarak jauh menyasar ke arah kami.
pelurunya melesat kira-kira 50 cm di depan kaki rekan yang berjalan di belakang. Saya menganalisa dan mencoba mencari posisi pelaku penembakan. Kemungkinan besar pelaku penembakan berada di perbukitan, di belakang pemukiman warga. Dari titik perkenaan pelurunya yang jauh di bawah target bidiknya, dia melakukan penembakan di luar jangkauan tembak senapannya. Saya memerintahkan rekan-rekan untuk bergerak turun ke arah pemukiman warga. Saat memasuki perkampungan, ternyata beberapa warga yang akan pergi ke kebun, kembali lagi ke kampung setelah mendengar suara tembakan dari KKB. Tiga personil saya perintahkan untuk tetap berada di perkampungan. Dengan pakaian kamuflase, saya dan satu orang rekan bergerak sekitar 500 meter ke arah selatan perkampungan. Kemudian naik ke perbukitan sampai ketinggian yang sejajar dengan posisi pelaku penembakan. Beberapa saat kemudian, 2 kali suara tembakan terdengar lagi. Namun arah tembakannya tidak jelas menyasar kemana. Mungkin itu hanya untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak pergi memanen hasil kebunnya. 3 rekan yang berada di perkampungan membalas tembakan dan dibalas lagi oleh KKB. Setelah berada kira-kira 400 meter di lereng perbukitan, kami bergerak ke arah utara untuk mencari posisi KKB. Melalui radio, saya memerintahkan rekan yang berada di pemukiman warga untuk melakukan tembakan spekulasi. 2 kali rentetan tembakan terdengar dari bawah, kemudian dibalas KKB. Posisi KKB pun kami dapat. Ia berada kira-kira 250 meter dari posisi kami. Karena rimbunnya pepohonan, titik keberadaan KKB tidak bisa saya lihat dengan jelas. Saya memilih untuk melakukan eksekusi dari atas pohon. Saya memintarkan mencari posisi yang pas untuk mengawasi posisi sekitar pohon yang akan saya naiki. Setelah berada di atas pohon, dengan kode Morse tune radio, saya kembali memintarkan yang berada di perkampungan untuk melakukan tembakan spekulasi yang langsung dibalas KKB. Ternyata ia berada di belakang gundukan batu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan pakaian serba hitam ala sniper profesional, ia merapat di atas tanah. Setelah bagian vitalnya berada di titik nol senapanku, saya pun mengeksekusinya. Kemudian, saya menghubungi 3 rekan yang berada di pemukiman warga, untuk segera naik ke perbukitan. Kami mengambil senjata KKB yang ternyata adalah jenis PIR-AUG buatan Austria tahun 1978 sebagai barang bukti. Walau tembakan jenis senjata ini mampu menjangkau jarak 2.700 meter, namun jangkauan tembak efektifnya hanya sekitar 300 meter. Sangat naif jika digunakan sebagai senapan kelas sniper.